Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian."
apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya ini kejadian di Tulungagung kalau tidak salah, itu ada waktu itu suster itu membuat dari plastik begitu ya, buat dari plastik. Lalu dari plastik itu dibuat tas. Plastik yang sudah dibuang. Dan ya lumayan. Jadi dari plastik yang sebenarnya sudah tidak ada gunanya lagi, sudah menjadi sampah, tetapi oleh suster ini dibuat menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, punya nilai lebih. Sesuatu yang sudah terbuang menjadi sesuatu yang ada artinya, ada harganya. Itu dijual kalau nggak salah, seingat saya waktu itu. Ini orang-orang ada yang punya pemikiran macam gitu ya. Ada orang-orang yang punya ya sampah ya tinggal sampah. Tetapi orang-orang yang lain punya pemikiran, oh tidak, ini bisa menjadi sesuatu yang lain. Bisa punya arti yang lain walaupun sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, tetapi ini punya arti yang lain. Ada orang-orang yang punya pemikiran yang semacam itu. Dan saudara-saudari, kiranya dari bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan punya pemikiran yang kurang lebih seperti itu. Ini kabar gembiranya, Tuhan punya pemikiran yang kurang lebih seperti itu. Tadi Nabi Yesaya itu berkata tentang dia sedang bernubuat tentang akan membuat orang ini membuat orang yang dulunya mati itu menjadi bangkit. Ceritanya adalah begini. Nubuat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sedang berada di dalam pembuangan Babel. Jadi orang Yahudi itu pada sekitar tahun 680-an sebelum Yesus, itu Yerusalem dihancurkan. Bait Allahnya dihancurkan. Semuanya dibuang, dikosongkan. Yerusalem tinggal nanti diisi sisa-sisa orangnya. Sisa-sisa orang yang mungkin sudah tidak berdaya begitu ditinggal di sana. Yang lain-lainnya itu dibuang ke tanah Babel, disebarkan di daerah sana. Dan itu situasi yang cukup menyedihkan. Maka kalau Anda pernah mendengar Mazmur, di tepi sungai Babel aku duduk dan menangis, ya ini, orang-orang Israel ini.
Mereka hanya bisa duduk. Karena ketika mereka berada di Babel, mereka disuruh nyanyi tentang Yerusalem yang sudah hancur. Disuruh nyanyi, bayangkan, disuruh memakai kecapi begitu, terus nyanyi tentang Sion. Sion itu Yerusalem itu. Udah hancur disuruh nyanyi tentang itu. Hatinya remuk redam orang-orang Israel ini. Remuk redam, sudah nggak berdaya apa-apa. Sudah terbuang betul mereka itu, karena ya namanya juga dibuang. Terbuang betul orang-orang Israel ini. Dan mereka pantas mendapatkan itu. Karena apa? Karena mereka memang sungguh-sungguh telah melawan Tuhan selama ini. Dan mereka dihukum untuk 70 tahun di sana. 70 tahun di tanah Babel. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Kalau saya jadi orang Israel waktu itu, mungkin saya akan berkata, aduh, ini sudah akhir dari segalanya. Janji-janji Tuhan zaman dulu tidak ada buktinya. Janji Tuhan untuk membuat kami menjadi bangsa yang besar, enggak ada buktinya. Kalau saya jadi orang Israel, saya akan berpikir begitu. Tetapi pada hari ini Tuhan akan berkata, Dia akan bercerita tentang, aku akan menciptakan kamu menjadi baru. Kalau kamu dulu menjadi seperti tentara yang mati dan tentara yang tidak dapat bangun lagi, aku akan membuat kamu menjadi tentara yang gagah. Kalau kamu menjadi sumbu yang padam pada zaman dulu, aku akan membuat kamu menjadi sumbu yang bernyala lagi. Dan janji Tuhan ini akan sungguh Dia genapi ketika nanti orang-orang Israel kembali dari tanah pembuangan itu. Jadi orang yang harusnya menerima nasib semacam itu karena kesalahan dan dosanya masih diberi kesempatan untuk kembali ke tanahnya. Itulah Tuhan. Tuhan semacam itu. Dan persis juga yang kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini. Andaikan Anda yang jadi perempuan yang kedapatan berdosa ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Untuk orang-orang yang berzina, hukumannya jelas. Kitab suci mengatakan di kitab Imamat bahwa orang yang berdosa, berzina, itu memang harus dilempari batu. Ketika Anda misalnya, atau saya, berada dalam situasi perempuan itu, atau yang mengalami itu, ketika dihadapkan ke tengah-tengah orang begitu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti kalau saya akan ngomong, aduh, mateng aku, mati aku. Pasti akan ngomong begitu, mati aku, ini akhir hidupku. Karena aku jelas sudah kedapatan berzina. Dan aku menurut hukum harus dihukum mati, harus dilempari batu. Kalau saya yang mengalami itu, pasti akan, ya sudah, ini memang takdir saya ini. Ini mungkin saya nggak sempat berpesan apa-apa kepada anak saya, atau kepada istri saya, atau kepada suami saya, nggak sempat berpesan, ini sudahlah, ini akhir hidup saya. Selesai, semuanya selesai hari ini. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tahu hukum itu. Tuhan tahu perempuan ini harus dilempari batu menurut hukum. Tetapi Dia diam. Dia menulis di tanah. Nggak tahu apa yang ditulis. Dan Dia tidak menghendaki kematian perempuan itu. Tuhan menginginkan perempuan ini hidup. Tuhan menginginkan perempuan ini menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru dalam artian, kalau kamu dulu adalah seorang pendosa yang harus dihukum karena hukum mengatakan begitu, aku tidak menginginkan itu. Kamu harus jadi ciptaan baru yang tidak berdosa lagi. Saudara-saudari, pengalaman hidup menunjukkan kepada kita betapa
ada banyak orang yang dulu itu dianggap sampah, lalu kemudian menjadi orang yang berbeda. Ada orang-orang yang dulu itu gagal, itu lalu dia berubah menjadi orang yang berhasil. Ada orang-orang yang dulu itu tidak ada nilainya sama sekali, tidak berarti sama sekali, di kemudian hari dia menjadi orang yang berarti. Bahkan pengalaman nyata menunjukkan kepada kita ada seorang yang dulunya itu pecandu narkoba yang sudah nggak bisa apa-apa. Lalu suatu hari nanti dia menjadi seorang pastor. Ini sungguh ciptaan baru. Sungguh ciptaan baru. Andaikan kesempatannya ditutup waktu itu, pecandu narkoba ini bagaimana? Sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini adalah orang-orang yang merasakan belas kasih Tuhan. Ini adalah orang-orang yang merasakan diampuni. Ini adalah orang-orang yang merasa diterima. Orang-orang yang merasa diberi kesempatan dan dipercaya. Dan mereka sungguh-sungguh bisa menjadi ciptaan baru. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, barangkali kita bisa melihat diri kita sendiri. Barangkali hari ini kita bisa berpikir tentang diri kita sendiri, kira-kira keadaanku sekarang ini bagaimana? Keadaan saya ini sekarang ini bagaimana? Apakah mungkin saya merasa sedang tidak berdaya dengan hidup saya? Saya merasa sedang menderita dengan hidup saya? Atau saya memang layak dihukum karena kesalahan-kesalahan saya di masa lalu? Oke lah. Dan sekarang kita berada di posisi perempuan itu, perempuan yang kedapatan berzina itu. Lalu Tuhan akan berkata, iya, oke. Kamu memang keadaannya sedang tidak baik-baik sekarang ini, sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, tapi kamu jangan berhenti, karena aku menghendaki kamu lebih dari ini. Kamu tidak diciptakan untuk berakhir seperti ini. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini, menjadi ciptaan baru, menjadi orang baru, menjadi orang yang punya masa depan lagi. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi lagi, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang yang penting adalah, sekarang ini kamu bersama dengan aku, melangkah bersama dengan aku. Atau ada yang mengatakan tidak penting di mana atau di keluarga mana kita diciptakan, dilahirkan, tetapi yang penting adalah sekarang ini bagaimana kamu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengenai proyek besar Tuhan atas hidup kita. Untuk sesuatu yang ya bisa lebih dari ini, bisa lebih dari ini. Untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang berharga. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada Anda sekalian.